Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak dan Ibu guru, saya kumpulkan di sini ya. Ini dikarenakan ada tugas dari diseminasi PKG PJOK. Saya harus membuat proyek berbasis pembelajaran dengan komunitas belajar sekolah. Nah, kebetulan komunitas belajar sekolah di sekolah kita itu namanya Komunitas Belajar Sekolah SDN 2 Lebak Jaya, Pak Iwan ya. Nah, untuk itu saya akan mempresentasikan apa yang akan saya kerjakan dalam proyek ini. Ini ada PowerPoint-nya. Yang rencana tindak lanjut atau RTA pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Perkenalkan, nama saya Ari Topo Sasongko, bekerja di instansi SDN 2 Lebak Jaya. Judul program kegiatan ini yaitu Senam Kreasi. Judulnya Senam Kreasi. Kenapa mengambil ini? Latar belakangnya yaitu yang pertama untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Senam kreasi dirancang untuk memberikan aktivitas fisik yang menyenangkan dan bermanfaat bagi kesehatan anak dengan melibatkan gerakan yang variatif. Senam ini membantu meningkatkan kebugaran jasmani, fleksibilitas kekuatan, dan koordinasi tubuh. Yang kedua, menyalurkan kreativitas siswa. Senam kreasi ini melibatkan unsur seni dan gerak sehingga menjadi media untuk mengekspresikan kreativitas siswa. Anak-anak diberi ruang untuk berkreasi dengan musik, pola gerak, dan penampilan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, membangun kerjasama dan kekompakan. Melalui senam kelompok, siswa belajar bekerjasama, berbagi peran, dan menyelaraskan gerakan. Hal ini dapat mempererat hubungan sosial antar siswa, meningkatkan rasa kebersamaan, dan melatih tanggung jawab dalam tim. Yang keempat, mengenalkan seni budaya. Seringkali senam kreasi mengadaptasi elemen seni dan budaya lokal seperti tarian tradisional yang disesuaikan dengan irama modern. Dengan cara ini, siswa dikenalkan pada kekayaan budaya Indonesia sekaligus mencintai budaya lokal. Yang kelima, sebagai media hiburan dan penyegaran. Kegiatan ini sering dilakukan untuk memberikan suasana segar dan menyenangkan di tengah rutinitas pembelajaran. Senam kreasi yang diselenggarakan di lingkungan sekolah juga sering menjadi bagian dari acara tertentu seperti peringatan Hari Kartini, Hari Kemerdekaan, atau penutupan semester. Yang keenam, meningkatkan keterampilan motorik. Anak usia SD berada dalam masa perkembangan motorik. Senam kreasi yang mengkombinasikan gerakan sederhana hingga kompleks dirancang untuk melatih keterampilan motorik kasar dan halus siswa. Nah, ini tujuannya promosi suara pilihan kepemilikan. Yang pertama, program ini bertujuan untuk melibatkan peserta didik secara aktif. Yang kedua, dalam menciptakan gerakan senam berbasis kreativitas mereka sendiri, siswa akan diberikan ruang untuk memilih musik, merancang gerakan, dan menampilkan hasil karya mereka secara kelompok sehingga mendorong rasa memiliki terhadap proses dan hasil kegiatan. Konteks programnya yang pertama, di SD tempat program dilaksanakan itu siswa kelas 4 sampai kelas 6 dengan fasilitas lapangan olahraga terbuka seperti lapangan di depan. Melalui pemetaan aset, diketahui bahwa beberapa siswa memiliki minat pada seni tari tetapi kurang mendapat kesempatan untuk mengekspresikannya dalam kegiatan sekolah. Terus kebutuhan dan kesenjangan. Berdasarkan survei sederhana, sebagian besar siswa merasa kurang termotivasi dalam kegiatan olahraga yang monoton. Yang kedua, dengan melibatkan unsur seni dalam senam, diharapkan siswa menjadi lebih antusias dan termotivasi untuk bergerak aktif. Ini sama tujuannya program kegiatan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menciptakan dan menampilkan gerakan senam berbasis kreativitas, membantu siswa mengembangkan kebugaran jasmani melalui kegiatan fisik yang menyenangkan.
Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pilihan aktivitas yang telah mereka buat. Nah, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, 80% siswa mampu menciptakan gerakan senam secara mandiri dalam kelompok. Yang kedua, siswa menunjukkan peningkatan partisipasi aktif selama program berlangsung. Langkah-langkahnya, yang pertama, melakukan diskusi bersama siswa untuk menentukan tema musik dan format senam. Yang kedua, memberikan contoh gerakan sederhana yang dapat dikembangkan. Yang ketiga, membimbing siswa dalam menyusun koreografi senam secara kelompok. Yang keempat, menyediakan waktu untuk latihan dan penampilan hasil karya. Hasil yang diharapkan yaitu terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif. Siswa memiliki kebiasaan untuk bergerak aktif secara rutin. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Skala programnya, program ini tadi melibatkan siswa kelas 4 sampai 6, usia 10 sampai 12 tahun dengan jumlah peserta kurang lebih 60 orang. Setiap kelas dibagi menjadi 4 kelompok, nanti kelas 4 kelompok, kelas 5 AB 4 kelompok, sama kelas 6 juga sama 4 kelompok. Pengaturan programnya yaitu dilaksanakan selama 4 minggu setiap Sabtu pagi, kan biasanya kita hari Sabtu pagi itu senam PGRI ya. Nah, nanti saya akan coba untuk siswa yang di depan. Jadi siswa kelas 4, kelas 5, 6 membuat satu gerakan dengan musik, lalu ditampilkan di lapangan dan diikuti oleh peserta kelas bawah. Mungkin seperti itu. Mitra komunitas itu yang pertama saya sendiri, guru PJOK. Yang kedua, guru kelas untuk memberikan masukan terkait estetika gerakan. Terus yang ketiga, orang tua juga memberikan dukungan moral dan logistik seperti kostum sederhana untuk penampilan. Itu mah orang tua siswa cuma mendorong siswa aja ya, supaya bisa memberikan ruang kepada siswa untuk belajar, bisa di sekolah, bisa di rumah, ataupun di mana saja. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sumber daya yang pertama, fasilitasnya yaitu lapangan terbuka dan alat pengeras suara. Ada. Dua, siswa yang memiliki minat pada seni tari sebagai penggerak utama. Yang ketiga, guru PJOK dengan pengalaman memfasilitasi aktivitas berbasis gerakan. Rencana evaluasi, pengumpulan informasi, survei minat siswa sebelum dan setelah program. Jadi sebelum dilakukan program ini, mungkin saya akan survei dulu pada siswa yang mana yang senang terhadap seni tarinya, mungkin seperti itu. Yang kedua, observasi keaktifan siswa selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga, refleksi siswa melalui jurnal sederhana tentang pengalaman mereka. Alat evaluasi, wawancara singkat dengan siswa, guru kelas, pembimbing, dan orang tua. Yang kedua, dokumentasi berupa foto dan video saat proses latihan dan penampilan. Nah, kemungkinan tantangannya seperti ini. Yang pertama, siswa merasa malu atau kurang percaya diri untuk menampilkan gerakan. Yang saya coba senam PGRI, siswa itu malu-malu untuk di depan. Kadang tidak mau untuk melakukan senam itu. Nah, untuk dalam program ini diharapkan siswa itu percaya diri untuk menampilkan gerakan-gerakan seni. Yang kedua, kendala cuaca karena kegiatan dilakukan di luar ruangan. Bisa saja hujan, ya, maka dilakukan bisa di dalam ruangan. Solusinya, membuat suasana latihan yang nyaman dengan menekankan bahwa proses lebih penting daripada hasil. Yang kedua, menyiapkan ruangan atau indoor sebagai alternatif jika cuaca tidak mendukung.
Mungkin terima kasih, mungkin seperti itu Bu, pemaparan dari proyek yang saya akan buat apabila ada pertanyaan. Siap, siap Pak Iwan. Terima kasih buat atas waktunya yang diberikan dari Pak Adi Topo yang telah memberikan paparan tentang senam kreasi ya. Ya. Melihat paparan tersebut mungkin bisa juga diterapkan sebagai kegiatan rutinitas kita di mana kita memberikan ruang yang lebih leluasa buat anak. Jadi dalam kegiatan pembelajaran PJOK bisa juga nanti setiap kelas dibentuk oleh wali kelasnya, kemudian oleh PJOK, guru PJOK juga membentuk suatu senam kreasi. Nanti ditampilkan setiap hari Sabtu, dan mungkin untuk musiknya kan bebas ini, musik modern atau musik apa, nah dan juga bisa dilombakan nanti itu ke depan sebagai ajang nanti ketika penutupan semester atau di akhir tahun ajaran bisa kita tampilkan setelah diadakannya dari mulai sekarang. Jadi bisa dimulai dari sekarang juga, intinya senam kreasi ini sebagai proyek atau kegiatan yang rutinitas di sekolah kami ya, sekolah kita semua. Jadi bagus ini kalau seandainya bisa terlaksana. Jadi ketika nanti di akhir semester atau di akhir tahun ajaran, dan juga mungkin seperti tadi tidak ada rasa monoton ketika belajar PJOK senam itu terus PGRI terus, tapi ketika ada nanti dibuka ruang untuk ada senam kreasi, mungkin setiap anak bisa menampilkan, karena di kita memang anak-anaknya kalau misalkan diberikan kesempatan kemudian diarahkan dan dibimbing, insya Allah anak-anak juga akan lebih termotivasi dan membuat suatu karya seni yang bagus. Itu mungkin yang bisa saya harapkan dari pemaparan Pak Joko. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Iwan atas dukungannya Pak Iwan. Ini juga bisa menjadi program P5 sebenarnya. Dalam ada di P5 itu gotong royong dan bekerja sama. Terus berpikir kritis juga, yaitu siswa bisa mencari gerakan-gerakan apa saja dan musik apa saja yang mereka sukai, bisa ditampilkan seperti itu. Mungkin itu dari guru yang lain, apakah ketambahan? Silakan Bu. Terima kasih. Kan saya ini ya, dari pengalaman yang sudah kan saya lihat tuh potensi anak tuh dari kegiatan kita tiap tahun kan selalu ada pertunjukannya pentas seni, yang mana dari setiap kelas tuh pasti semuanya menampilkan pentas seni, berarti antusias sekali ya anak-anak. Nah ini kan di sini ada hubungannya dengan senam, berarti dengan pelajaran PJOK. Nah mungkin selama ini yang kita lakukan melatih anak menari, tapi untuk menghubungkan ke senamnya itu kan apakah ada ketentuan-ketentuan khusus gitu, yang mana bukan asal sekedar menari tapi ada hubungan dengan kesehatan gitu, gerakan-gerakan dalam senam olahraga seperti itu. Ya, terima kasih Bu Jo. Nah, dalam gerakan olahraga itu setiap gerak itu bisa disebut olahraga. Yang penting di siswa SD itu motorik siswanya yang dilatih. Jadi gerakan apapun sebenarnya mah itu sudah menjadi gerakan yang luas gitu ya Bu ya. Nah mungkin itu Bu. Ada unsur olahraganya ya, seperti itu Bu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.